Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-85. Nah, pada episode spesial part ke-84 sebelumnya itu, sementara Boruto mengalahkan Furudo, yaitu pimpinan yang menyerang desa Konoha, Himawari akhirnya menggunakan media Kyuubi untuk mengalahkan Kyuubi Sora. Berkat bantuan dari mereka, Naruto dengan mudah menyadarkan Sora melalui kenangan dan ingatan Sora. Singkat cerita, Sora pun akhirnya sadar dan izin pergi untuk berkelana dan meninggalkan desa Konoha. Tepat setelah Sora pergi, Boruto pun muncul di hadapan Tim Yamato. Tak hanya Boruto, Tsunade juga muncul dengan tatapan yang serius. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan tim Naruto dan yang lain sedang mengantar Sora menuju gerbang desa. Terlihat mereka pun mengucapkan salam perpisahan kepada Sora. Lalu Sora pun berlari meninggalkan desa Konoha. Tak lama setelah kepergian Sora, Boruto pun muncul tepat di hadapan mereka. Melihat Boruto, Yamato berkata, "Boruto, bukankah sangat berbahaya jika kau terus muncul di sini?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Tsunade datang ke tempat Yamato dan memasang ekspresi yang serius. Melihat Tsunade, semua orang pun terkejut. Naruto berkata, "Nenek Tsunade, dengarkan aku dulu. Biarkan Boruto ada di desa Konoha." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Tsunade tiba-tiba berkata, "Boruto bebas." Mendengar perkataan Tsunade, semua orang pun heran. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Uzumaki Boruto. Sekarang statusnya sudah dicabut sebagai buronan." Dengan raut wajah yang heran, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Sambil tersenyum, Tsunade berkata kembali, "Jiraiya sudah mengirim pesan melalui kata miliknya. Di sana dia meminta untuk tidak menetapkan Boruto sebagai buronan. Keputusan ini dia ambil dan diperhitungkan olehnya dengan sangat hati-hati." Mendengar perkataan Tsunade, Boruto berkata dalam hati, "Guru Jiraiya." Adegan pun beralih ke flashback Jiraiya yang sedang berkelana dan mencari pergerakan Akatsuki. Terlihat dia pun mendengar perkataan orang dari desa lain kalau ada pemberontak baru dari desa Konoha. Mendengar hal tersebut, Jiraiya pun mendekati mereka dan bertanya sesuatu. Jiraiya berkata, "Kalian barusan membicarakan tentang pemberontak baru dari desa Konoha." Salah satu orang itu membalas, "Benar. Kalau tidak salah namanya Uzumaki Boruto. Dia ditetapkan sebagai pemberontak karena telah membebaskan pemberontak yang lain." Mendengar jawaban orang itu, Jiraiya membalas, "Begitu ya. Terima kasih informasinya." Terlihat Jiraiya pun berjalan kembali dan melakukan seekor kata. Fukasaku berkata, "Ada apa Jiraiya? Apa ada situasi genting?" Jiraiya membalas, "Sepertinya begitu. Boruto sedang dalam masalah." Fukasaku membalas, "Anak dari masa depan yang kau pernah bilang itu." Jiraiya melanjutkan perkataannya, "Ya, kita harus membantu Boruto. Entah kenapa, aku merasa dia akan menyelamatkan dunia ini dari ancaman yang lebih mengerikan. Maka dari itu kita harus menolongnya. Fukasaku, pergilah ke desa Konoha dan beritahu Tsunade bahwa aku meminta Boruto untuk dicabut statusnya sebagai buronan." Mendengar perkataan Jiraiya, Fukasaku membalas, "Baiklah kalau itu maumu Jiraiya." Setelah mengatakan hal tersebut, Fukasaku pun menghilang. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Aku berhutang padamu, Guru Jiraiya." Terlihat Naruto, Sarada dan semua orang mulai menghampiri Boruto. Naruto berkata, "Syukurlah kau bisa kembali ke desa Boruto." Boruto membalas, "Ya, aku senang kalian semua baik-baik saja." Adegan pun beralih ke anggota Akatsuki yaitu Hidan dan Kakuzu. Terlihat Hidan dan Kakuzu sedang mengincar Jinchuriki yang bernama Yugito di sebuah terowongan bawah tanah. Sebelum menyerang Yugito, Hidan berkata, "Sebelum memulai aku harus berdoa." Kakuzu membalas, "Kau ini merepotkan sekali." Hidan melanjutkan perkataannya, "Ini memang merepotkan, namun ini kewajiban dan tidak bisa melanggar." Di sisi lain, Yugito pun tersenyum dan berkata, "Kalian pikir telah berhasil menyudutkanku, namun itu salah. Aku yang memancing kalian ke sini." Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun meledakkan semua kertas peledak yang ada di setiap pintu keluar. Yugito melanjutkan perkataannya, "Karena sudah tahu kalau kalian Akatsuki, aku tak akan membiarkan kalian kabur." Di sisi lain, Hidan berkata, "Kita terjebak Kakuzu." Kakuzu membalas, "Bukan masalah. Ini lebih menguntungkan untuk kita." Adegan pun beralih ke Yugito kembali. Yugito berkata, "Dengan nama Yugito ini dari desa Komu, matilah." Mendengar perkataan Yugito, Hidan pun kesal berkata, "Apa-apa soal matilah itu? Saat orang menunjukkan semangat semacam itu, aku jadi merasa jengkel.
Jika aku jengkel, aku akan marah. Kakuzu membalas, diamlah Hidan. Hidan melanjutkan perkataannya. Tetapi kalau sudah marah, aku merasa akan kuhancurkan segalanya tak peduli apapun. Misi ini bertentangan dengan ajaranku. Bagaimana kalau kita berunding? Yugito membalas, berunding. Hidan melanjutkan perkataannya. Bagaimana kalau tak perlu melawan? Mendengar jawaban Hidan, Yugito pun sangat marah dan langsung melakukan monster berekor 2. Adegan pun beralih ke Tsunade yang mengingat perkataan Kakashi. Kakashi berkata, sepertinya bisa dipastikan serangan dilakukan oleh sepasang shinobi yang sama, yang dikonfirmasi di 7 lokasi pada 5 negara tetangga. Walaupun masih belum melakukan penyerangan pada negara api, jika dari pergerakan mereka tidak akan lama lagi. Adegan pun beralih ke Boruto yang menjenguk Naruto di rumah sakit bersama timnya. Boruto berkata, apakah baik-baik saja Naruto? Naruto membalas, ya, ini berkat Himawari. Aku bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Mungkin besok aku akan boleh keluar. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi pun datang dan berkata, sepertinya banyak sesuatu yang terjadi di sini. Selama aku tidak ada di desa, aku dengar ada yang menyerang desa Konoha. Naruto membalas, Guru Kakashi, akhirnya kau kembali. Memang benar, tapi kami berhasil mengatasinya. Sambil menoleh ke arah Boruto, Kakashi membalas, lalu Boruto sempat jadi buronan dan status mau kembali dicabut. Walaupun kau yang membebaskan Sasuke, aku tahu pasti kau punya rencana yang lebih bagus. Tuan Jiraiya membuat keputusan yang benar untuk menolongmu. Boruto membalas, ya, aku berhutang budi padanya. Kakashi melanjutkan perkataannya. Ngomong-ngomong Boruto, aku ingin tahu alasanmu membebaskan Sasuke. Padahal misi Naruto adalah membawa Sasuke ke desa, tapi kau sebaliknya. Di sisi lain, Naruto berkata, aku ingin tahu Sasuke berada di mana. Sambil menghela napas, Boruto membalas, maaf, aku tidak bisa memberitahunya pada kalian. Mungkin suatu saat nanti, aku akan memberitahunya. Mendengar jawaban Boruto, Naruto berkata, kalau itu maumu tidak masalah Boruto. Di sisi lain, Kakashi membalas, begitu ya, aku menghormati keputusanmu. Sementara itu, Naruto pun membuka perban di kakinya dan terkejut karena lukanya sudah sembuh. Naruto berkata, luar biasa, lukanya sudah sembuh. Itu berarti aku bisa latihan sekarang. Mendengar perkataan Naruto, Kakashi membalas, tidak perlu tergesa-gesa. Walaupun begitu, kau tetap beristirahat sampai besok. Biar ku perjelas padamu Naruto. Yang menunggumu setelah keluar dari sini adalah latihan berat yang bisa membuatmu kembali ke rumah sakit. Jadi, persiapkanlah dirimu. Sambil tersenyum ke arah Sakura, Kakashi melanjutkan perkataannya. Kau dan saya akan menjaga Naruto. Ada hal yang harus kuurus. Jangan sampai dia memaksakan diri. Sebelum pergi, Kakashi pun mengajak Boruto untuk pergi bersamanya. Kakashi berkata, ikut aku Boruto. Sambil menoleh ke belakang, Boruto berkata, Sarada dan yang lain, kalian bisa beristirahat. Aku pergi dulu. Terlihat Boruto pun pergi bersama Kakashi. Adegan pun beralih ke ruangan kantor Hokage. Terlihat Tsunade, Shizune, Kakashi, dan Boruto berada di sana. Tsunade berkata, apakah Naruto sudah menciptakan jurus baru? Kakashi membalas, belum. Dia belum menguasainya, tapi dia punya tujuan yang jelas. Tsunade membalas, Sasuke ya. Di sisi lain, Boruto berkata, ngomong-ngomong kenapa aku dipanggil ke sini? Tsunade membalas, akhir-akhir ini Akatsuki mulai bertindak dan mengincar Jinchuriki dari desa lain. Dan aku dengar mereka juga mengincar Jinchuriki dari desa Kumo. Karena ini misi yang cocok untukmu, aku ingin kau memata-matai mereka. Jangan sampai melawannya. Kami tidak ingin dirimu terluka lebih jauh. Kita tidak tahu sebahaya apa mereka. Jadi lakukan dengan hati-hati. Mendengar perkataan Tsunade, Boruto membalas, arti mereka ada di desa Kumo ya. Baiklah, aku akan mengambil misi ini. Tsunade melanjutkan perkataannya. Jika terjadi sesuatu, langsung saja gunakan Hiraishin kembali ke desa. Dengan tatapan yang dingin, Boruto membalas, aku akan menjalankan misi ini dengan baik. Kalau perlu, aku akan menghabisi mereka. Adegan pun beralih ke Hidan yang sedang melakukan ritual. Melihat Hidan, Kakuzu berkata, bisa tidak lakukan ritual yang selalu kau lakukan ini? Ayo pergi ke tempat berikutnya. Mendengar hal tersebut, Hidan pun duduk kembali dan berkata, ini juga merepotkan. Ini kewajibannya harus dituruti. Apa maksud tidak melakukannya itu? Itu penghinaan. Sementara itu, ternyata Yugito telah berhasil mereka tangkap. Adegan pun beralih ke Kakuzu yang sedang memperhatikan peta. Kakuzu berkata, tinggal satu lagi misi kita. Satu persatu. Berikutnya adalah negara api. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Sarada di sebuah gerbang Konoha di malam hari. Sarada berkata, apa kau yakin aku tidak ikut? Boruto membalas, ya, aku ingin kau tetap aman di sini dan menjaga Himawari. Sarada melanjutkan perkataannya,
Apa kau sudah tahu lawanmu siapa? Boruto membalas, berdasarkan ciri fisik yang diberitahu guru Kakashi, kemungkinan besar mereka adalah Kakuzu dan Hidan. Kau tidak perlu khawatir, Sarada. Aku baik-baik saja. Aku bisa memanfaatkan ini untuk mencari jejak Otsutsuki. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun terbang dan menikah ke Sarada. Dalam keadaan terbang, Momoshiki berkata, "Ku dengar Kawaki juga belum kembali ya?" Boruto membalas, "Ya, aku tidak tahu dia ada di mana. Tapi sepertinya dia sedang mencari jejak Otsutsuki." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengambil ikat kepala Konoha dan memasangnya. Boruto berkata, "Sebelum aku bertemu Otsutsuki, aku harus menghabisi musuh yang ada di sini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto diberikan misi khusus oleh Tsunade untuk mencari Hidan dan Kakuzu. Sementara itu, Hidan dan rekannya mulai bergerak ke desa Konoha. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-86. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.